Halo Sobat Jaringan, hari ini kita akan belajar mengenai VLAN routing. Jadi VLAN itu adalah sebuah jaringan virtual di mana kita ingin menggunakan satu switch, tidak seperti tutorial sebelumnya. Di sana ada beberapa switch untuk menciptakan beberapa jaringan. Jadi di sini ada jaringan virtual yang hanya menggunakan satu switch. Jadi sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk dulu ke routernya. Kita langsung ke CLI saja. Saya nyalakan dulu. Kemudian kita masuk ke configuration terminal. Setelah masuk, kita masuk ke sub fase terminalnya, sub config. Untuk FA di sana yang terhubung ke switch itu adalah FA 0/0 titik 10. Titik 10 itu menandakan nomor VLAN yang akan kita buat. Yalah, setelah selesai jangan lupa kita enkapsulasikan dulu. Encap kita gunakan .1 key dengan nama yang tadi 10. Setelah selesai kita masukkan IP address-nya, kita gunakan saja kelas C untuk memudahkan 98.0.254. kita gunakan sini 255.255.255.0. kita gunakan /24. Setelah selesai kita buat lagi dua jaringan, dua VLAN ya. Sini dua VLAN, sini kita ganti saja 20. Kita enkapsulasikan juga, sini jadi encap 20. Dan setelah selesai kita masukkan IP address-nya di sini jadi 1.4. Setelah selesai kita buat satu VLAN lagi sama seperti tadi, masuk NTFA 0.30. Sini nomornya terserah selain 1, 1001, 2, 3 sampai 5. Setelah masuk kita enkapsulasikan .1 key, kita gunakan .1 key saja lagi seperti tadi. 20. Setelah selesai kita masukkan IP address-nya, di sini kita gunakan 2254. Oke, selesai. Kita selesai dikonfigurasikan, kita hidupkan fast terminal formal dari sini atau menggunakan noset di CLI. Setelah selesai kita masuk ke switch, masuk ke CLI. Jadi di sini kita perkenalkan dulu VLAN yang sudah kita buat pada router ke switch dengan cara seperti berikut. Kita masuk ke configuration terminal, kita masuk ke kita kembali dulu sebentar, kita buat VLAN database-nya dulu. Ini masuk ke VLAN database. Ya, sudah masuk. Sekarang kita perkenalkan VLAN yang sudah kita buat di router tadi. Itu VLAN 10, 20, dan 30. Di sini kita bisa mengubah nama dari VLAN yang kita gunakan. Misalnya kita ubah namanya VLAN tadi VLAN 10. Itu kita ganti namanya dengan A. Jadi di sini untuk memudahkan kita mengidentifikasi jaringan mana yang misalnya nanti down. Dan kita ganti lagi VLAN 20. Itu namanya B misalnya. Kemudian VLAN 30 itu dengan nama C. Seperti namanya VLAN C. Nah, sudah selesai. Kita exit. Sekarang kita masuk ke configuration terminal. Sekarang kita masuk ke masing-masing port yang terhubung. Di sini kita pertama masuk ke 0/1, INTFA 0/1. Sini kita ganti terlebih dahulu mode aksesnya. Jadi kita gunakan switch port mode count. Baiklah, sudah terganti. Sekarang kita exit, kita masuk ke VLAN yang lain. Untuk 10, 20, dan 30. Di sini kita 0/2, kita gunakan VLAN 1. Jadi seperti ini, NTFA 0/2. Kita gunakan switch port
switchboard, akses VLAN 10. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita exit, kemudian kita masukkan 0/3 untuk VLAN 20, exit lagi, kemudian kita masuk ke 0/4 untuk mengakses VLAN 30. Baiklah, di sini sudah selesai kita gunakan VLAN-nya. Baiklah, setelah selesai, di sini kita bisa mengecek. Sebenarnya kita bisa langsung dari sini memasukkan modenya. Tapi untuk proses pembelajaran kita gunakan CLI terlebih dahulu. Jadi di sini sudah kita tentukan tadi IP-nya. Jadi untuk VLAN 0.10 itu di 192.168.0.254. Kita ganti IP di sini. Kita gunakan statik terlebih dahulu. Untuk DHCP kita akan gunakan pada pertemuan selanjutnya. 168.0.1 dengan subnet mask saja 102.55 tadi /24. Kita gunakan gateway-nya 192.168.0.254. Setelah sudah selesai, sekarang kita gunakan yang komputer ini itu 92.168.1.1 dengan netmask 92.168.1.254. Setelah sudah selesai, sekarang kita coba untuk mengirimkan paket. Isi file. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful. Bisa dilihat di sini. Itu menandakan bahwa pemberian IP dan pembuatan VLAN kita itu telah selesai. Kita coba. Nah, tracernya. Kita dapatkan. Capture. Filternya kita gunakan SMP. Baiklah, ini sudah selesai. Jadi bisa dilihat. Kira-kira seperti inilah cara kerja dari VLAN routing. Jadi untuk VLAN di sini kita gunakan jika misalnya kita mempunyai 3 baris dalam misalnya saja barnet, tapi kita ingin mengubah jaringan mereka itu tidak dalam satu jaringan. Itu kita bisa menggunakan VLAN sehingga kita lebih mudah untuk mengatur pembatasan bandwidth dan sebagainya pada jaringan-jaringan tertentu. Demikianlah tutorial untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.